Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Kemarani dari kelas 1E, dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Muhammadiyah Tangerang, dengan mata kuliah Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan abad 21. Apa sih pendidikan abad 21 itu? Jadi pendidikan abad 21 merupakan pembelajaran yang mengintegrasikan kemampuan literasi, kecakapan pengetahuan, keterampilan dan sikap, serta penguasaan terhadap teknologi. Jadi pendidikan abad 21 ini berkolaborasi dengan globalisasi. Nah, globalisasi bermakna suatu era menyatukan bagian-bagian dunia secara utuh, baik secara geografis, sosial, budaya, ekonomi, maupun politik yang didukung oleh tumbuh kembangnya teknologi komunikasi dan juga informasi. Ya, di sini kata kunci dari globalisasi yaitu global yang artinya dunia. Jadi, semua hal yang berkaitan dengan dunia itu seperti sosial, budaya, ekonomi, maupun politik itu satu kesatuan akan menjadi satu seluruh dunia. Nah, era globalisasi ini mempunyai dampak positif dan juga negatif. Yang pertama, dampak positif yaitu keterbukaan kita terhadap arus informasi global melalui media elektronik seperti TV, berbagai komputer, program komputer, dan juga sebagainya. Jadi di sini dengan perkembangannya iptek, kita otomatis akan di otomatis di sini kita akan melek teknologi yang akan mengharuskan kita peka terhadap informasi yang ada dan juga penggunaan gadget yang semakin modern. Dampak negatifnya ini semakin meluasnya perilaku kehidupan manusia modern yang terlepas sama sekali dari kendali nilai-nilai agama. Nah, di sini dengan perkembangannya iptek, maka penggunaan gadget juga tidak terhentikan. Jadi, manusia akan semakin lupa waktu, seperti yang contohnya lupa akan ibadahnya. Selanjutnya yaitu ada ciri-ciri masyarakat pada era globalisasi. Menurut HAF Tilaar menjelaskan ciri abad 21 didukung oleh kemajuan teknologi, khususnya ilmu komunikasi yang melahirkan suatu bentuk dunia baru tanpa batas atau borderless. Yang kedua, umat manusia telah menjadi satu dan sejalan dengan itu lahirnya kesadaran untuk menjalankan hak dan kewajiban manusia. Jadi di sini yang poin kedua itu manusia lebih open minded dengan adanya informasi dari luar-luar. Jadi di sini kita harus memilah informasi yang ada agar tidak kemakan hoax. Yang ketiga, lahirnya masyarakat yang mega kompetisi. Selanjutnya ada era globalisasi dan juga dampaknya. Era globalisasi melahirkan budaya global yang merupakan ancaman terhadap budaya lokal atau budaya bangsa. Lunturnya identitas bangsa berarti lunturnya kesadaran kita terhadap wawasan Nusantara. Berkurangnya kesadaran wawasan Nusantara sebagai salah satu pengikat kita sebagai bangsa, berarti lenyapnya bangsa kita sebagai salah satu tali pengikat sebagai bangsa. Lenyapnya bangsa kita terhadap suatu bangsa yang sebenarnya merupakan anggota dari masyarakat global. Jadi di sini jika kita luntur kesadarannya terhadap wawasan Nusantara, berarti itu menandakan bahwa suatu bangsa itu akan luntur, akan ciri khasnya sebagai bangsa. Dan itu akan masuk dalam masyarakat yang global juga. Dan menurut Lahat, karakteristik manusia yang berkualitas dan survival abad ke-21 yaitu mempunyai 3 jenis kemampuan untuk menganalisa, kemampuan untuk berinovasi, dan kemampuan untuk memimpin. Jadi, ketiga kemampuan ini harus dikolaborasikan untuk menjadi satu kesatuan, sehingga menghasilkan pendidikan yang berkualitas tinggi. Selanjutnya, dampak negatif globalisasi bagi kehidupan pribadi, masyarakat, dan juga kehidupan bangsa. Yang pertama, ancaman budaya bangsa ditandai dengan lahirnya budaya-budaya global melalui sarana informasi memasuki budaya lokal. Yang kedua, lunturnya identitas bangsa berpengaruh pada lunturnya identitas suatu bangsa. Selanjutnya, ada konsep pertama keterampilan abad ke-21. Keterampilan abad ke-21 yaitu meliputi life career, learning and innovation, yang terakhir informasi dan teknologi skills. Ketiga keterampilan ini disebut dirangkul dalam sebuah skema yang disebut dengan Pelangi Keterampilan Pengetahuan Abad 21. Skema tersebut diadaptasi oleh organisasi niraba P21 yang mengembangkan kerangka kerja pendidikan abad 21 ke seluruh dunia. Yang pertama ada life and career skills. Life and career skills yaitu keterampilan hidup dan berkarir, meliputi fleksibilitas dan adaptasi,
inisiatif dan mengatur diri sendiri, interaksi sosial dan budaya, produktivitas dan akuntabilitas, dan terakhir kepemimpinan dan tanggung jawab. Selanjutnya ada learning and innovation skills, yaitu keterampilan belajar dan berinovasi, meliputi berpikir kritis dan mengatasi masalah, komunikasi dan kolaborasi, kreativitas, dan juga inovasi. Yang ketiga, information media and technology skills, yaitu keterampilan teknologi dan media informasi, meliputi literasi informasi, literasi media, dan juga literasi ICT. Yang kedua ada konsep kedua pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik diadaptasi dari konsep inovator DNA yang menyatakan bahwa seseorang memiliki karakteristik sebagai indikator jika memiliki kemampuan untuk mengapresiasikan suatu peristiwa dengan peristiwa lainnya. Masing-masing aspek dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, associating, yakni kemampuan untuk menghubungkan suatu yang kelihatannya tidak memiliki sekadar hubungan masalah, pertanyaan, atau gagasan dari berbagai aspek yang berbeda, merupakan pusat dari DNA inovator. Kedua, ada questioning, yaitu kemampuan untuk bertanya tentang sesuatu hal yang berkaitan dengan banyak masalah telepon dengan desain. Dengan silabus, questioning diturunkan menjadi bertanya. Selanjutnya ada observing. Seorang inovator melihat sekeliling dengan teliti, termasuk diantaranya teman, keluarga, lingkungan, dan masyarakat. Dalam silabus, observing diturunkan menjadi mengamati atau mengobservasi. Yang keempat ada networking. Inovator meluangkan banyak waktu dalam menemukan sesuatu yang baru. Dalam silabus networking diturunkan menjadi membangun jejaring, mengkomunikasikan, mempresentasikan, atau menyajikan. Yang kelima ada experimenting. Inovator secara konstan mencoba dan mengimplementasikan gagasan baru. Inovator mengeksplor dunia secara intelektual dan secara praktik, menemukan dan mengkaji hipotesis secara berkelanjutan. Dalam silabus experimenting diturunkan menjadi mencoba, mencipta, membuat, dan melakukan eksperimen. Selanjutnya konsep ketiga, penilaian autentik. Salah satu elemen perubahan yang ada pada kurikulum 2013 adalah penilaian autentik. Penilaian autentik digunakan pada pembelajaran dengan pendekatan saintifik yang memiliki karakteristik. Yang pertama, penilaian berbasis kompetensi. Yang kedua, pergeseran dari penilaian melalui tes, mengukur kompetensi pengetahuan berdasarkan hasil saja, menuju penilaian autentik atau mengukur kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan berdasarkan proses dan hasil. Yang ketiga, ada memperkuat PAP, penilaian acuan patokan, yaitu pencapaian hasil belajar didasarkan pada posisi skor yang diperolehnya terhadap skor maksimal. Yang keempat, penilaian tidak hanya pada level kompetensi dasar, tetapi juga kompetensi inti dan standar kompetensi lulusan. Yang kelima, mendorong pemanfaatan portofolio yang dibuat siswa sebagai instrumen utama penilaian. Selanjutnya, penilaian autentik adalah pengukuran yang bermakna secara signifikasi atas hasil belajar peserta didik untuk ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Istilah penilaian merupakan sinonim dari penilaian, pengukuran, pengujian, dan atau evaluasi. Istilah autentik merupakan sinonim dari asli, nyata, valid, atau reliable. American Library Association penilaian autentik didefinisikan sebagai proses evaluasi untuk mengukur kerja, prestasi, motivasi, dan sikap-sikap peserta didik pada aktivitas yang relevan dalam pembelajaran. Penilaian autentik terdiri dari berbagai teknik penilaian. Yang pertama, pengukuran langsung keterampilan peserta didik yang berhubungan dengan hasil jangka panjang pendidikan seperti kesuksesan tempat kerja. Kedua, penilaian atas tugas-tugas yang melakukan keterlibatan yang luas dan kinerja yang kompleks. Yang ketiga yaitu hasil analisis proses. Yang selanjutnya ada 4 pilar menurut UNESCO. Yang pertama yaitu learning to know, belajar untuk tahu. Pilar ini dimaknai sebagai upaya hanya sebatas untuk mengetahui, yakni belajar yang lebih menekankan pada ranah kognitif. Ranah kognitif yang dimaksudkan yaitu lebih mengutamakan pengetahuan atau mengutamakan otaknya dia, pembelajaran. Yang kedua, learning to do, belajar untuk melakukan. Pilar ini dimaknai sebagai upaya untuk membuat peserta didik bukan hanya mengetahui, mendengar, dan melihat dengan tujuan akumulasi pengetahuan, tetapi lebih kepada dapat melakukan. Jadi setelah si anak belajar untuk tahu dan dia mencari tahu segala hal, dan selanjutnya si anak tuh dituntut untuk melakukan sesuatu untuk mengetahui apakah hal ini benar atau salah.
Selanjutnya itu learn to be atau belajar untuk menjadi diri sendiri atau mengembangkan diri. Pendidikan melalui proses pembelajaran juga harus mengarahkan peserta didik pada penemuan jati diri yang utuh, sehingga mempunyai pijakan yang kuat dalam bertindak dan tidak mudah terbawa arus. Jadi di sini mereka dituntut untuk mengetahui jati dirinya sendiri agar bisa diterima oleh masyarakat. Selanjutnya ada learning to live together, yaitu belajar untuk menjalani kehidupan bersama. Jadi di sini itu dituntut untuk bekerja sama. Pilar keempat ini memaknai belajar sebagai upaya agar peserta didik dapat hidup bersama dengan sesamanya secara damai. Jadi setelah siswa ini setelah satu individu ini menemukan jati dirinya sendiri, maka dia dituntut untuk menentukan hidupnya di masyarakat. Nah, dalam hal tersebut, mau tidak mau suatu individu tersebut menaati nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat tersebut untuk menjalani hidup yang lebih baik. Nah, sekian presentasi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.